Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi dengan algoritma Vigenère Cipher. Bagaimana algoritma ini bekerja? Mari kita lihat. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari algoritma tersebut, kemudian proses enkripsinya bagaimana, proses dekripsinya bagaimana, dan kelanjutannya nanti rencananya kita akan desain programnya menggunakan PHP. Di dalamnya ada proses enkripsi dan dekripsinya. Baik, langsung saja. Algoritma Vigenère Cipher adalah algoritma klasik yang banyak digunakan atau populer. Ya, proses enkripsi dilakukan dengan cara menggeser atau menambahkan plain text sebanyak kunci ke I. Sedangkan dekripsinya adalah proses menggeser ciphertext ke arah berlawanan atau mengurangkan ciphertext tersebut sebanyak kunci ke I. Untuk lebih mudahnya, mari kita lihat proses enkripsinya. Proses enkripsinya lebih mudah jika kita memperhatikan rumus ini. CI sama dengan PI kali, saya ulang, CI sama dengan PI ditambah KI modulus 26. Apa itu CI, PI, KI, dan 26? Mari kita lihat. CI di sini adalah ciphertext ke I. Ke I dimaksud ini berkaitan dengan urutan ini. Ya. Kemudian PI adalah plain text ke I. I ini adalah urutan ini. Kemudian KI adalah kunci ke I. I di sini adalah urutan. Ya. Kemudian ada 26. 26 ini merujuk kepada jumlah atau total dari alfabet yang digunakan, yaitu 26. Oke. Contoh proses enkripsi menggunakan algoritma Vigenère Cipher ini. Contohnya plain text-nya adalah data. Ya. Data. Kemudian kita gunakan kunci A, B, C, dan D. Sesuai dengan rumusnya, ciphertext sama dengan PI ditambah KI. PI ditambah KI. Jadi plain text-nya adalah D, kuncinya adalah A, D ditambah A ditambah B, T ditambah C, A ditambah D. Inilah implementasi dari rumus tersebut. Untuk menjumlahkannya tentu saja bukan hurufnya, melainkan urutannya. Ciphertext sama dengan 4 ditambah 1, 1 ditambah 2, 20 ditambah 3, 1 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5, 3, 23, 5. Ya, kemudian hasil tersebut dimoduluskan 26. Ya, agar hasilnya nanti tidak lebih dari 26 atau 27, 28, dan seterusnya. Jadi hasilnya pasti antara 1 sampai 26, sehingga hasil akhirnya adalah 5, 3, 23, dan 5. Hasil ini kita konversi lagi menjadi huruf. 5 yaitu E, 3 yaitu C, 23 yaitu W, 5 yaitu E. Inilah hasil enkripsi atau ciphertext atau data yang tidak dimengerti oleh manusia. Oke, selanjutnya adalah proses dekripsi menggunakan algoritma Vigenère Cipher. Kita lihat saja rumusnya ya, karena kita melihat rumusnya lebih mudah untuk memahaminya. Rumusnya juga hampir sama, hanya operasinya saja yang beda ya. Beberapa beda posisinya. Jadi di sini plain text ke I sama dengan ciphertext ke I dikurang kunci ke I modulus 26. Ya, ini saya sudah jelaskan tadi. C ini adalah ciphertext ke I ini adalah urutannya, PI adalah plain text ke I ini adalah urutannya, KI ini adalah kunci ke I ini adalah urutannya. Oke, kita contoh dekripsikan ciphertext yang tadi. Kita coba dekripsi, di mana ciphertextnya adalah E, C, W, dan E.
Kemudian kunci yang digunakan adalah ABCD. Kenapa ABCD? Karena kriptografi algoritma Vigenère Cipher ini adalah jenis kriptografi dengan kunci simetris. Kunci untuk enkripsi sama dengan kunci untuk dekripsi. Oke, langsung saja kita terapkan rumusnya. Jika ingat ya, PI sama dengan CI dikurang KI. C ini yang ciphertext, kemudian ini adalah kuncinya ya. E dikurang A, E dikurang A, C dikurang B, W dikurang C, E dikurang D. Oke, kita konversi dulu menjadi urutannya 5 untuk E, urutannya 1 untuk A, dan seterusnya. 5 dikurang 1, 3 dikurang 2, 23 dikurang 3, 5 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 4, 1, 20, dan 1. Kemudian hasil-hasil tersebut dimodulus dengan 26. Hasil akhirnya tetap 4, 1, 20, dan 1. Hasil ini kemudian kita konversi menjadi huruf kembali. 4 kita lihat adalah D, kemudian 1 adalah A, 20 adalah T, 1 adalah A. Jadi plain text-nya kembali menjadi data. Oke. Jadi begitulah proses sederhana dari algoritma Vigenère Cipher. Kesimpulannya apa? Ada beberapa kesimpulan yang saya tarik. Yang pertama adalah jumlah modulus adalah jumlah karakter yang digunakan. Jadi kalau kalian menambah, silakan. Untuk mendaftarkan karakter lain, menambah karakter lain seperti spasi, huruf kapital, angka, tanda baca, dan lain-lain, berarti mengubah modulusnya, karena modulusnya adalah total dari karakter yang digunakan. Oke, selanjutnya panjang kunci yang lebih pendek dari panjang plain text itu bisa saja terjadi. Contohnya, data ini sangat penting, kuncinya ABC. Ini tidak match. Bagaimana mengatasinya supaya cocok? Dapat disiasati dengan cara mengulang kunci sebanyak panjang plain text tersebut. Jadi ABC, ABC, ABC sampai panjangnya sama ya, walaupun dia akhirannya belum tentu ABC. Bisa A, bisa B, bisa juga C. Oke, itu aja kesimpulan dari algoritma Vigenère Cipher. Untuk lebih memahami, silahkan Anda latih ini ya. Hitunglah hasil enkripsi dan dekripsi data berikut menggunakan metode Vigenère Cipher. Plain text-nya adalah data, spasi penting, D huruf besar, P huruf besar. Kuncinya adalah rahasia. Silahkan praktekkan untuk memahami algoritma Vigenère Cipher ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.